Wow, kenceng banget suaranya ya, duar gitu ya, sampai semuanya berjatuhan. Ini berita dari dailyjatim.com. Viral warung Madura di Mojokerto jadi berantakan akibat sound horeg. Oh, di Mojokerto ya. Pada jatuh semua minumannya. Ya, tapi setelah video ini viral, langsung ada klarifikasi dari pemilik warung ini. Karena memang pemilik warungnya didatengin oleh beberapa orang yang kayaknya tim sound horeg. Coba kita lihat videonya ya. Mana yang bilang? Biar percaya semua. Kalau kita yang bilang nggak percaya. Gitu. Nggak polisi. Nggak polisi. Cuma kepercayaan selanjutnya. Konten kreator yang upload, bukan kita. Jadi ini sepertinya tim sound horeg datang ke sana ya untuk meminta klarifikasi gitu. Cek. Di sini kita nggak ada kerugian. Kata ibunya nggak ada masalah. Bagus juga. Iya. Oh iya. Bilang. Berdiri aja. Video. Iya, ini video bisa. Enggak ada masalah apa-apa kok, aman. Aman. Nggak ada kerugian. Sebesar punya. Enggak ada. Bilang aja sama yang upload video itu. upload video, ya. Bilang nggak ada apa-apa. Iya, aman. Berarti aman ya ini untuk Ini warung cuma Madura. sekedar status. Iya. Saya nggak tahu juga kalau ada permasalahan kayak gini. Oh iya. Cuman hiburan doang. Iya. Ya, cuman nggak ada Itu buat kerugian yang, Mbak ya. Ini buat yang pecinta horeg. Iya, iya. Kalau tidak suka, skip aja. Iya. Siap. Siap. Bilang aja sama yang punya apa itu akun. Iya. Ini di sini tanggung jawab saya. Iya. Tidak ada kerusakan ya. Tidak ada kerusakan. Tidak ada Bukan tanggung jawab orang yang ngupload. Iya, baik. Dia cuma ngupload video ini bikin viral sendiri. Iya, Siap. iya, benar. Oke, itu tadi klarifikasinya ya. Nggak ada kerusakan apa-apa tadi, walaupun ya kita lihat ya kondisinya begini. Ya mungkin memang tidak rusak ya, cuman sekedar berjatuhan aja. Oke, jadi udah jelas ya diklarifikasi oleh pemilik tokonya bahwa nggak ada kerusakan apa-apa. Pemilik toko ini mungkin juga rada kaget ya kok tiba-tiba didatengin oleh tim sound horeg, ternyata minta klarifikasi. Tapi kalau kita lihat komennya ya namanya netizen ya, ada-ada aja komennya. Ini ada yang komen ibunya kayak diintimidasi. Wah, ini komen dari Friska Lena ya. Ada yang bilang kok kayak diintimidasi gitu. Ada juga yang komen ibunya sudah terancam dan tertekan. Fatur Raden Syaputra 1 itu yang komen tadi. Ada juga yang komen begini, kasihan ibunya mukanya ketakutan gitu. Ada juga yang komen, gak ada kerugian piye wong barangnya do lugur ngono. Ya rugi tenaga to bos, nontonin ulang maneh. Oh, itu bahasa Jawa ya. Silakan diartikan sendiri. Ada yang komen juga nih, serius gak ada yang rugi? Tanda tanya. Ultramilk dan Milo kemasan begitu jatuh dari atas, beneran gak ada yang bocor? Tanda tanya. Iya, kalau kita lihat dari komentarnya sih banyak yang meragukan ya bahwa tidak ada kerugian. Cuman apa boleh buat kalau memang pemilik toko sudah mengatakan ini gak ada apa-apa, gak ada kerugian, ya itu hak pemilik tokonya lah ya. Sebenarnya yang paling berbahaya itu bukan masalah tokonya jadi berantakan, genteng pecah, kaca pecah. Ya kalau hal-hal seperti itu bisa diganti rugi. Yang paling berbahaya adalah ketika gendang telinga seseorang pecah. Kalau gendang telinga pecah udah nggak bisa diapa-apain lagi, itu udah cacat permanen. Dan kemarin kita udah reaksi sebuah berita bahwa di Lumajang terjadi peningkatan pasien THT, pasien gangguan telinga akibat dari sound horeg. Menurut dokter spesialis THT Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang, beberapa bulan terakhir ada peningkatan kunjungan pasien THT. Rata-rata pasien mengalami gangguan pada telinganya. Rata-rata pasien yang datang mengaku habis menonton sound
sound horeg atau yang terdampak volume sound horeg dari tetangga yang menggelar hajatan dengan sound horeg. Inilah yang kita khawatirkan terjadi budek massal di masa depan, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi reaksi video berikutnya. Ini ada video dengan tulisan, ketika sound horeg kami dilarang MUI, maka ini yang akan kami lakukan. Oke, ini ada tulisan juga, Jawa keras bos. Oke. Ada tanda panah, apa itu tanda panah? Oh, ini yang dikasih panah ke arah menara masjid kayaknya. Wih, bangunan rubuh. Wah, enggak lah, ini editan kali ini ya. Wih, ini longsor ini. Enggak lah, ini kayaknya cuman video iseng-iseng aja ya. Ini video editan kayaknya. Video sound horeg digabung sama video longsor gitu. Masa iya sih sampai segininya? Enggak lah ya, ini mungkin hanya orang iseng aja bikin video-video kayak gini ya. Kalau kita lihat komentarnya, nggak kebayang yang bangun rumah hasil ngumpulin uang dari lama atau hasil pinjam bank. Enggak lah guys, ini kayaknya cuma video editan aja kali ya. Masa sampai hancur gini? Coba tulis di kolom komentar apakah memang ada yang sampai rumahnya hancur seperti itu karena sound horeg. Kalau menurut saya sih ini cuman video editan aja. Tapi kalau memang misalnya itu tadi benar karena sound horeg, waduh gawat, udah kayak perang di Indonesia ya, mencekam berarti. Oke, kita lihat lagi video berikutnya. Ini ada video dengan tulisan viral, detik-detik sound horeg karnaval tetap berbunyi keras ketika melewati warga yang sedang tahlilan. Oh, jadi ada yang tahlilan tapi sound horegnya tetap berbunyi keras. Kita lihat ya. Bapak-bapaknya pada bingung semua nih. Aduh, kasihan ya. Lagi ada yang berduka. Biasanya tuh kalau ada orang yang meninggal kan ada tandanya. Ada bendera yang dipasang di depan rumahnya di pinggir jalan. Apa nggak kelihatan bendera itu? Ini sampai pada diem semua yang sound horeg di Jawa Timur sepertinya memang tidak bisa dilarang ya, akan terus ada di Jawa Timur karena memang peminatnya di Jawa Timur juga banyak. Maka dari itu Gubernur Jawa Timur mengambil solusi, yaitu memberikan aturan tentang penggunaan sound horeg atau sound system. Jadi sound horeg di Jawa Timur tidak dilarang tapi diatur penggunaannya agar tidak menimbulkan dampak negatif, katanya begitu ya. Ini saya mengutip dari tempo.co beritanya, langsung aja kita bacakan bagian inti aja. Aturan pertama ialah soal tingkat kebisingan. Jadi kalau dia itu sound systemnya bukan sound system bergerak, ada di lapangan ataupun di tempat tertutup, kebisingannya itu maksimal 120 desibel. Buset, itu besar tuh 120 desibel ya. Tapi ini untuk sound system yang tidak bergerak, hanya ada di tempat saja. Namun kalau sound systemnya bergerak buat karnaval gitu ya, sound horeg karnaval, maksimal tingkat kebisingannya 85 desibel. Ya lumayan lah ya, kalau 85 desibel ini masih dalam batas toleran. Lalu aturan yang kedua mengenai kendaraan yang mengangkut sound system tersebut. Itu katanya harus sesuai dengan uji kelayakan kendaraan atau KIR. Biasanya yang melakukan uji kelayakan kendaraan itu ya pihak Disub. Lalu yang ketiga aturannya mengenai batasan waktu, tempat dan rute yang dilewati sound system. Hovifah menegaskan bahwa pelaku sound system wajib mematikan pengeras suara saat melintasi tempat ibadah, saat dilaksanakan peribadatan, saat melintas rumah sakit, saat ambulan melintas, dan saat ada kegiatan pembelajaran di lingkungan pendidikan.
Oke, jadi itu tadi ya 3 aturannya ya, mengenai tingkat kebisingan, mengenai penggunaan kendaraan, dan mengenai rute perjalanan dari Sonhorek itu. Setelah membaca peraturan Sonhorek yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur, menurut saya biasa-biasa aja aturannya. Artinya ya memang Sonhorek di Jawa Timur akan terus ada dengan peraturan yang tadi kita udah baca itu. Saran saya sih ya siap-siapin aja lah telinganya, jangan sampai jebol ya. Kalau udah jebol itu cacat permanen. Sayang banget ya di masa depan jadi budek gitu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.